Ya, cukup jelas yang tadi. Bisa dimengerti penjelasannya. Insya Allah bisa, Pak. Cukup jelas. Oh iya, terima kasih. Nah, ini saya tambahkan lagi ya, bahwa mempelajari pola-pola garis medan magnet ini, polanya kenapa bisa tarik-menarik gitu ya, tolak-menolak gitu. Ini nanti aplikasinya sebagai dasar untuk motor listrik, mempelajari motor listrik gitu. Ya, motor listrik atau generator listrik. Itu kan nanti itu apa, ada magnetnya ya. Terdapat banyak magnet, menggunakan magnet di motor listrik atau generator listrik itu. Jadi pola-pola garis-garis gaya ini nanti berguna sekali, untuk mengetahui eh, atau mempelajari pergerakan motor atau generator listrik itu. Motor itu kan ada bagian yang berputar gitu. Gitu. Itu ada nanti. Jadi garis-garis gaya magnet ini aplikasinya pada motor listrik itu, ya. Nah ini, kalau saya ini belum di-share screen ya, sebentar bentar. Jadi sifat dari ya, ini saya sifat dari tarik-menarik dan tolak-menolak magnet menjadi dasar dari bekerjanya motor listrik gitu. Nah, itu jadi yang seperti saya jelaskan tadi, mengapa tolak-menolak, karena garis-garis gayanya seperti ini, itu menjadi dasar dari bekerjanya motor listrik. Nah, ini. Kemudian ini ada tambahan di sini untuk mendapatkan garis gaya magnet yang rata di setiap permukaan. Ya. Maka ada dua bentuk yang berarti rancangan mesin listrik. Bentuk datar, flat, akan menghasilkan garis gaya merata pada setiap garis gaya merata pada permukaannya. Bentuk melingkar atau radial juga menghasilkan gaya merata pada setiap titik permukaannya. Jadi flat sama radial itu menghasilkan garis gaya magnet. Bisa garis gaya magnet yang rata pada permukaannya. Ini magnet ya, ini kutub utara, ini kutub selatan. Ini kan berbentuk radial, berbentuk lingkaran. Nah ini, bentuk lingkaran. Ini kan garis gayanya itu terlihat pada arah panah yang berwarna hijau ini. Nah ini kan rata ini. Rata. Ini ada, di setiap sisi ada. Kemudian bentuk lagi ini berbentuk flat. Flat ini artinya bentuk datar. Ini magnet. Ini kutub utara U, kutub selatan S.
garis gayanya ini. Nah, ya. Garis gayanya ini. Yang saya arsir ini ya. Ini kan garis gaya rata. Jadi di setiap bagian ini ada gaya magnetnya. Ini garis-garisnya ya. Tanda panah ini. Yang warna hijau ini arah panah yang berwarna hijau ini. Rata. Jadi setiap bagian itu terdapat gaya magnet. Ya, itu mengenai prinsip-prinsip kemagnetan. Prinsip-prinsip kemagnetan yang mulai dari kutub senama, terus kemudian garis-garis tolak-menolak, garis gaya magnet ya. Itu. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Sekarang masuk ke elektromagnet ya. Sekarang masuk ke elektromagnet. Nah, coba saya ingin ngomong-ngomong ya. Apa yang disebut dengan elektromagnet? Terpanggil ya Nuril Anwar. Kamu kan pernah menuliskan tentang kemagnetan dari tugas sebelumnya. Kira-kira coba kamu sebutkan elektromagnet itu apa ya maksudnya, artinya? Secara singkat saja. Nuril Anwar. Iya, Pak. Oke. Ayo, Nuril. Apa? Elektromagnet adalah jenis magnet di mana Ya, terus? elektromagnet biasanya terdiri dari kawat yang dililit menjadi kumpulan. Itu, Pak. Dengan bahasamu sendiri bisa. Kira-kira definisinya magnet itu apa? Elektromagnet. Kami ya sudah itu. Sekarang Ilham Ramadan. Ya. Apa Ilham? Elektromagnet itu. Magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Apa? Apa tadi yang kurang jelas? Magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Yang dihasilkan oleh arus listrik. Kemudian Azikro. Azikro Robani. Apa itu elektromagnet? Magnet yang dihasilkan dari arus listrik. Ini yang dihasilkan dari arus listrik. Kalau Tria Isdianto. Elektromagnet adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Oke. Ya. Ya, itu ya. Jadi elektromagnet adalah magnet yang dihasilkan dengan menggunakan arus listrik yang dilewatkan pada suatu kawat penghantar. Kawat penghantar. Jadi magnet yang dihasilkan oleh kawat penghantar yang dilalui arus listrik.
kan kawat penghantarnya yang menghasilkan magnet, ya. Jadi arusnya itu dilewatkan pada kawat itu, ya. Arusnya dilewatkan pada kawat itu. Kalau digambarkan di modul PDF ini pada gambar 29, ya. Nah, ini yang ini adalah kawat ini. Yang berbentuk lingkaran dengan tanda silang di dalamnya, ini adalah kawat, ya. Tanda silang merah ini dalam lingkaran kecil ini adalah kawat, ya. Kemudian yang kayak serbuk-serbuk ini, luarnya ini adalah medan magnetnya atau garis gayanya. Garis gayanya ini. Nah, garis gayanya magnetnya ini. Itu, ya. Jadi elektromagnet seperti itu. Ada arus dilewatkan pada kawat penghantar di bagian luar, permukaan luar kawat penghantar itu timbul atau bangkit medan magnet. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ada gambaran lagi ini. Ada gambaran lagi. Ada gambaran lagi mengenai magnet, ya. Elektromagnet. Mengenai elektromagnet. Nah, ini gambar 210. Nah, ini kawatnya yang berwarna merah ini. Nah, ini. Yang kawat yang dilalui arus I. Arus I, ya. Kemudian garis gaya magnetnya yang gimana? Garis gaya magnetnya yang berwarna hijau ini. Nah, ini. Ini garis gayanya, ya. Garis gayanya. Ini kan arusnya ke atas. Garis gayanya berlawanan dengan arah jarum jam ini. Putarannya, ya. Kalau ke atas, I-nya ini. Nah, I-nya ke atas, medan magnetnya berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Ya. Nah, ini kompasnya di sini. Kompas menunjukkan bahwa arah garis gaya sekitar kawat melingkar, ya. Garis gayanya ini melingkar. Kemudian ini mendukung dari arus dan medan magnet, ya. Seperti yang digambarkan pada gambar 210 ini. Arah medan magnet di sekitar penghantar sesuai dengan arah putaran skrup. Jadi dibandingkan dengan arah putaran skrup. Jadi elektromagnet itu, ya. Gambar yang tadi dibandingkan dengan arah putaran skrup. Nah, ini ke arah arusnya maju, putaran skrupnya ke arah ini, ya. Putaran skrupnya ke arah ini. Nah, arah medan magnetnya
cara dengan arah putaran skrup ya. Ini kalau arah arusnya meninggalkan kita. Putaran skrupnya ke kanan. Kalau arah arusnya menuju kita, maka sebaliknya. Arah medan magnetnya ke kiri. Seperti yang gambar 210 ini. Gambar 10 ini. Jadi gambar 210 ini arah arusnya ke depan ya. Meninggalkan kita. Meninggalkan kita. Maka arah medan magnetnya searah putaran skrup ke kanan. Putaran skrup ke kanan. Jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan ini? Mengenai arah arus dan arah medan magnet. Arah arus dan arah medan magnet. Ada yang ditanyakan mungkin? Apa sudah cukup jelas mengenai ini? Bagian ini? Ya, ini skrup ini sebagai perbandingan saja ya. Sebagai perbandingan atau sebagai pengingat untuk arah medan magnet itu putarannya ke kanan atau ke kiri. Itu ya. Kalau arah arusnya meninggalkan kita, seperti pada gambar 12 ini, arah medan magnetnya adalah ke kanan. Putarannya ke kanan, seperti ini. Seperti ini. Kalau arah arusnya menuju kita, ini kalau menuju kita yang ini dibalik, ini nih. Ya. Ini kan arah maju, arah panah ini. Arah mundur berarti ya medan magnetnya juga dibalik. Ini yang sebelumnya ke kanan berarti ke kiri gitu. Jadi kesimpulannya itu seperti itu. Ada yang ditanyakan ini cukup jelas ini mengenai arah medan magnet pada kawat penghantar yang dilalui arus. Kawat penghantar yang dilalui arus. Jadi diingat-ingat ya bahwa ini nanti menjadi dasar dari bekerjanya atau prinsip dari motor listrik. Nah, ini juga sebenarnya sama ya. Tadi saya katakan bahwa tanda silang ini meninggalkan kita harusnya. Kalau tanda seperti ini, tanda lingkaran seperti ini harusnya menuju kita. Kalau meninggalkan kita, arah putaran magnetnya ke kanan, ya. Putaran magnetnya ke kanan.
Kalau meninggalkan kita arah arusnya. Kalau arusnya menuju kita, arah putaran magnetnya ke kiri, itu ya. Ya, seperti ini. Ini perbandingan yang lain. Gambaran atau ilustrasi dari arah arus dan arah putaran medan magnet. Nah, ini juga disebutkan di sini. Aturan skrup mirip dengan tangan kanan yang menggenggam, ya. Di mana tangan kanan menggenggam, ibu jari menyatakan arah arus. Digenggam tangannya, digenggam. Ibu jari menyatakan arah arus, kemudian jari-jari menyatakan arah dari garis gaya elektromagnet yang ditimbulkan. Seperti itu. Ya. Boleh memilih ini berarti. Ini boleh memilih. Pakai aturan skrup boleh, prinsip putaran skrup boleh. Kemudian pakai prinsip tangan kanan juga boleh, ya. Dari elektromagnet. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini. Belum, Pak. Cukup jelas ini. Bisa dimengerti. Insya Allah bisa. Tuh. Yakin, mengerti apa yang dijelaskan ini? Kamu Yakin, yakin Pak. tidak? Yakin. Ya, yakin. Nah, itu ya. Jadi itu mengenai prinsip elektromagnet. Ya. Itu mengenai prinsip elektromagnet. Kemudian berikutnya elektromagnet pada belitan kawat. Elektromagnet pada belitan kawat. Tadi yang saya jelaskan itu adalah elektromagnet pada kawat yang lurus, kawat yang biasa saja, yang lurus. Bagaimana kalau kawatnya itu dibengkokkan? Kawatnya itu. Kawat yang dialiri arus itu tadi itu. Kalau dibengkokkan, bagaimana medan atau garis gaya magnetnya itu? Ya. Nah, medan atau garis-garis gaya magnetnya itu kalau dibengkokkan, diilustrasikan pada gambar 2.13. Ya. Pada gambar 2.13 ini. Nah, ini. Ya. Pada gambar 2.13 ini. Kelihatan ya? Kelihatan, Gambar Pak. 2.13. Nah, kalau dibengkokkan, itu ternyata medan magnet, ya, garis-garis gaya magnet membentuk kutub, ya.
membentuk kutub utara dan selatan. Ya. Membentuk kutub utara dan selatan. Kalau tadi yang kita bahas, tadi kan magnet batang itu, garis gaya magnet, itu kan keluar dari kutub utara, menuju kutub selatan. Nah, ini juga sama. Jadi, gaya magnet keluar dari kutub utara, menuju kutub selatan. Ini ya. Dari sini, memutar ke dari ya ini ya ini ini kan utara north, jadi ke selatan gini kan, atau dari sini ya dari sini ke sini ya, ini utara selatan gitu. Ya, ini kalau kawat itu dibengkokkan, kalau kawat itu dibengkokkan, ya. Karena arah arusnya juga berubah ini tadi. Arah arusnya berubah. Ini kan arusnya kan ke atas, meninggalkan kita, ya. Kalau meninggalkan kita kan ke kanan, ke kiri ya, putarannya ke kiri. Kalau menuju kita, putarannya ke kanan. Ini. Atau ini katakanlah ini kan arah arusnya ke atas, yang bagian ini arah arusnya ke bawah. Gitu. Nah, itu. Ini nanti jadi prinsip dari sebuah gulungan kawat ya. Atau coil. Gulungan, belitan kawat atau coil, bagaimana pembangkitan dari medan gayanya. Nah, ini prinsipnya seperti ini. Prinsipnya seperti ini. Ya. Nah, ini gambar 2.14 ini. Gambar 2.14 ini sama dengan gambar 2.13 ini sebenarnya. Ya. Nah, ini. Sama ini. 2.13 dengan 2.14. Cuma 2.14 ini dilihat dari bagian atas. Dilihat dari bagian atas. Gitu ya. Tanda silang ini meninggalkan kita. Yang tanda silang ini. Yang tanda ini menuju kita arusnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah arah arusnya itu ya. Pakai aturan skrup atau tangan kanan yang menggenggam ya. Tangan kanan yang menggenggam ya. Ini meninggalkan kita, yang tanda silang ini, yang ini menuju kita. Pakai aturan tangan kanan. Kalau ibu jari itu menunjukkan arah arus, kalau jari-jari yang lain menunjukkan medan magnetnya gitu ya. Itu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan ya. Jadi seperti itu ya. Ini jadi dua kawat yang dibengkokkan ini. Dua kawat
satu kawat yang dibengkokkan gitu loh. Kan arah arusnya itu kan jadi nanti kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Ada yang menuju kita, ada yang meninggalkan kita gitu. Arah arusnya. Pakai perbandingan atau petunjuk tangan kanan atau aturan skrup. Ya. Kalau lebih mudah pakai tangan kanan, ya pakai tangan kanan. Kalau lebih mudah pakai skrup, ya pakai skrup gitu. Ini persis. Ini jadi nanti prinsip dari coil ya. Nah, ini gambar 2.15. Gambar 2.15. Hukum tangan kanan. Hukum tangan kanan. Hukum tangan kanan ini menjelaskan terbentuknya garis gaya elektromagnet pada sebuah gulungan kawat atau koil ya. Nah, ini gulungan kawat atau koil. Biasanya ini kan terdapat di kontaktor ya. Koil kontaktor atau relay ya. Itu kan biasanya ada gulungan kawat seperti ini yang dialiri arus. Ya. Sebuah gulungan kawat ini dilalui arus listrik arahnya sesuai dengan 4 jari tangan kanan. Ya. Kutub magnet yang dihasilkan itu kutub utara searah dengan ibu jari. Kutub utara searah dengan ibu jari ya. Dan kutub selatan ke arah lainnya. Untuk menguatkan medan magnet yang dihasilkan pada gulungan ini dipasangkan inti besi dari bahan ferromagnet sehingga garis gaya elektromagnet menyatu. Nah, itu seperti itu ya. Mungkin dari sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Jadi yang terpenting ini adalah arah arus dan gulungan dan medan magnet ya. Arah arus dan medan magnet yang dihasilkan pakai tangan kanan, prinsip tangan kanan atau pakai prinsip putaran skrup. Ya, itu nanti sebagai dasarnya. Sebagai dasar ini untuk kedepannya ini mengenai prinsip-prinsip pembangkitan medan magnet gitu. Sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan. Nah, untuk materi berikutnya ini mengenai ini bisa sedikit-sedikit dibaca dulu. Ini apakah sudah sudah pernah dirangkum ya? Belum sampai fluk magnet.
Belum sampai di flux magnet ya. Sampai di flux magnet. Sampai di sini saja ya. Sampai di sini saja. Sampai di sini saja. Kalau ini bahan ferromagnet ya. Bahan ferromagnet. Nanti ada jenis-jenis bahan yang kekuatan magnetnya berbeda-beda. Maksudnya tergantung dari bahan itu. Ada ferromagnet, ada diamagnetik, ada diamagnet, kemudian ada lagi nanti yang satunya itu kalau nggak salah. Nah, ini paramagnet ya. Jadi kekuatan magnetnya yang paling lemah itu disebut dengan paramagnet. Kemudian di atasnya lagi ada diamagnet ya. Yang lebih kuat dari paramagnet. Di atasnya diamagnet ada ferromagnet. Ferromagnet ini adalah bahan yang sangat kuat, mempunyai daya antar magnet yang sangat baik. Contohnya besi, baja, nikel ya. Dan campurannya gitu nanti ya. Kalau seperti aluminium, platina, ya, kekuatan magnetnya rendah atau lemah, jadi kurang baik sebagai daya antar magnet. Kalau bahan seperti tembaga, seng, ya, bahan itu berada di antara ferromagnet dan paramagnet. Jadi cukup lebih kuat dari paramagnet. Cukup baik. Bahan diamagnet itu cukup baik untuk menghantarkan bahan magnet. Menghantarkan atau daya antar magnet yang cukup baik diamagnet. Sangat baik itu ferromagnet gitu ya. Yang lemah itu adalah paramagnet. Termasuk di dalamnya itu ada aluminium, platina, mangan, kromium dan lain sebagainya. Kalau ferromagnet contohnya besi, baja, nikel itu Pak kuat untuk daya hantar magnet. Menghasilkan medan magnet. Ya. Jadi bahan-bahan tersebut menghasilkan medan magnet yang cukup kuat. Jadi kebanyakan kumparan-kumparan itu kalau menghasilkan daya magnet yang sangat baik, maka pakai besi atau pakai baja gitu ya. Atau pakai nikel gitu. Ini mengenai kerapatan flux magnet ya. Bisa dibaca dulu. Kuat medan magnet ya, kuat medan magnet. Kuat medan magnet misalkan ini kawat yang dililitkan pada suatu inti. Intinya ini bisa bahan itu tadi. Bahan ferromagnet itu yang paling kuat itu. Misalkan besi, berinti besi. Ya. Ini flux medan magnet. Flux itu artinya jumlah garis gaya dalam medan magnet.
barangkali sampai di sini dulu. Ya. Ada yang ditanyakan mengenai ini penjelasan dari saya mengenai magnet. Itu yang saya jelaskan itu tadi, itu dasar-dasarnya. Dasar-dasar dari kemagnetannya ya. Karena nanti mungkin itu dipakai dalam aplikasi kemagnetan yang dipakai pada motor listrik ya. Nah, motor listrik atau generator listrik. Kalau motor listrik itu nanti untuk kelistrikan lanjut, kan ada mata kuliah kelistrikan lanjut. Nah, itu nanti malah lebih dalam lagi. Jadi paling enggak kan tahu dasarnya kenapa timbul medan magnet gitu kan, sehingga muncul perputaran atau gaya putar motor itu asalnya dari garis-garis gaya magnet itu. Ya itu dulu penjelasan ini mengenai materinya. Barangkali ada yang ditanyakan. Cukup jelas ya? Cukup bisa dimengerti ya? Penjelasan dari saya ya? Bisa, Pak. Mengenai penjelasan tadi. Ya? Bisa, Pak. Ya. Alhamdulillah kalau bisa dimengerti. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, sampai di sini dulu pertemuan Zoom-nya ya. Nanti bisa dilanjut di via WA kalau misalkan ada yang ditanyakan. Ya, saya Pak. akhiri. Hah? Oke, Pak. Ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.